Ya, shalom saudara. Pada hari ini ya kita merayakan ya, memperingati turunnya Roh Kudus ya. Mbak klik ya. Jadi hari ini saudara, bukan berarti hari ini Roh Kudus baru turun, bukan ya. Maka banyak gereja yang mengadakan ibadah 10 hari untuk menantikan kedatangan Yesus. Apa kedatangan Roh Kudus? Itu kurang tepat saudara ya. Kalau ibadah 10 hari untuk memperingati datangnya Roh Kudus boleh. Tapi kalau kita beribadah 10 hari untuk menantikan Roh Kudus, itu kurang tepat, bahkan salah. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis. Di saat itu juga kita dicurahkan Roh Kudus kita pada Tuhan, pada kita. Ya, jadi saudara ingat bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus. Ya, hari ini kita hanya memperingati, ya, atau merayakan, atau tepat memperingati turunnya Roh Kudus di loteng atas di Yerusalem. Ya, hari kita belajar, ya. The Feast of Pentecost, artinya apa? Hari Raya Pentakosta, ya, lahirnya gereja. Ini poin-poin yang kita bahas. Tuhan akan membangun gerejanya. Ya. Mengapa Roh Kudus diturunkan? Karena Yesus ingin membangun gerejanya. Ya, ini diturunkan kedua. Ya. Tuhan akan memberikan meterai kepada kita, yaitu Roh Kudus sebagai tanda kepemilikannya atas kita. Nah, dan kita, mengapa harus turun? Supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, ada semua kabarnya. Dan kita serupa dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi teladan kita. Dan kita akan menjadi bread of Christ. Artinya saudara, intinya bahwa Roh Kudus turun atas kita. Ketika Roh Kudus turun kita dikawal, dilindungi, disertai. Sampai kita nanti menjadi bread of Christ di langit yang baru, bumi baru. Supaya kita tidak lewat, kita tidak hilang, kita tidak jatuh iman kita sesat. Maka Tuhan berikan Roh Kudus. Supaya kita semua aman, dilindungi dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang baru. Amin saudara, mengapa Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita? Ini ada banyak sekali, tapi saya kasih hanya 5 poin saja. 5 poin pun sudah 18 slide ya. Jangan ketawa dulu saudara ya. Gak apa-apa saudara ya. Kita harus benar-benar tahu mengapa Yesus naik ke surga ya, untuk memberikan Roh Kudus akan turun ya. Matius 16 ayat 18 dan 19. Jadi yang tanda Yesus ingin menjadikan kita jemaatnya atau gerejanya. Matius 16 ayat 18 dan 19 ya. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus artinya batu karang kecil. Ya. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19 nanti akan saya terangkan di slide berikutnya. Ya. Apa itu artinya batu karang? Batu karang harus menjadi landasan gereja Tuhan, landasan jemaat Tuhan. Batu karang dikatakan di 1 Petrus pasal 24, dan adalah kepadanya batu yang hidup itu. Yesus adalah batu yang hidup, batu karang ya, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Kisah para Rasul 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, itu kamu sendiri. Ini orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Namun dia menjadi batu penjuru. Jadi batu karang adalah Yesus sendiri. Batu penjuru yang dibuang oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, tapi menjadi batu penjuru. Nah, disitulah Yesus ingin supaya jemaatnya, kita semua ya, berlandaskan, berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus sendiri. Ya, kita lihat kalau rumah ini, ya ini mercusuar, ya ini rumah yang di landasannya adalah batu karang,
Ya, ini ombak setinggi apapun, dia tidak roboh. Karena apa? Landasannya kuat. Maka kita harus punyai landasannya adalah Yesus. Melalui Roh Kudusnya, melalui firman-Nya. Ini landasan hidup kita. Kalau kita tidak punya landasan hidup pada Bible ini, firman Tuhan, kita akan roboh. Ya. Jadi batu karang itu menjadi landasan gereja. Yesus, Roh Kudus, Allah sendiri menjadikan landasan kita. Yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 11-14, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Ya. Jadi dasar yang paling dasar adalah Yesus. Tidak ada dasar lain. Ya. Tapi kita membangun di atas dasar itu terserah kita. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jadi Yesus menjadi dasar hidup kita, landasan hidup kita, firman Tuhan hidup kita. Tapi dengan apa kita membangun rumah kita di atas batu yang kuat itu? Ada yang membangun dengan beton, ada yang membangun dengan ikatan emas, batu permata, ada yang membangun dengan mungkin bambu atau rumput. Tapi semua akan diuji. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing seorang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Nah, dengan apa? Api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nanti kita sudah punya dasar firman Tuhan. Ya, Yesus sendiri. Tapi bagaimana kita membangun rumah kita, hidup kita. Dengan sembarangan atau dengan beton atau dengan jerami atau rumput. Nanti semua akan diuji dengan api pada hari Tuhan. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seorang dalam uji, ia akan dapat upah. Ya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, ikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia, akan lepas surga. Ini yang tadi ya. Ini aja terlalu dekat ya. Jadi saudara, Petrus diberi kunci kerajaan surga. Kita semua diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, aku ikat kekuasaanmu, aku ikat engkau. Kau keluar dari orang ini. Pergi. Itu di surga juga ini bisa ikat. Kita menang. Dalam nama Yesus, aku katakan kau sembuh. Ya sembuh. Kenapa? Apa yang kita katakan di dunia itu juga katakan di surga. Ya. Terlepas kuasa kesembuhan. Apa yang dulu kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita melepaskan kata-kata berkat dalam nama Yesus, kami diberkati, aku diberkati, maka kita berkati. Apa yang kita katakan di dunia, yang kita lepas di dunia, terlepas di surga. Surga melakukannya. Kadang-kadang kita ngomong mana kita tolol lu, bego lu mau jadi apa? Lu anak siapa sih? Anaknya bilang, anak Nabi. Yang dulu siapa? Ya kan? Jadi kita harus, engkau anak yang baik, engkau anak yang sukses, engkau anak yang luar biasa, engkau akan jadi hamba Tuhan, kesukaan Tuhan, apa yang kau perbuat berhasil beruntung, katakan terus, apa yang kau lepas, apa yang kau katakan di dunia ini akan terlepas di surga. Maka jangan sampai menutupi anak kita. Ya, banyak kan ditutupi akhirnya jadinya nggak beres semua. Jangan lu, bego lu. Miring lu, akhirnya miring lu jalannya. Nggak boleh saudara. Ya, jadi ini kita punya kuasa. Ya, kalau kamu mengampuni orang, ya dosa orang, dosanya diampuni. Kalau engkau menyatakan orang dosa tetap ada, dosa tetap ada. Kalau kita mengampuni, aku mengampuni temanku itu yang nyakiti aku, orang itu diampuni. Di surga orang itu diampuni karena kamu sudah melepas pengampunan. Tapi kalau kamu aku sampai mati pun dia akan mengampuni. Ada loh, bekas sebat sini. Sampai mati pun aku tidak mengampuni suamiku yang selingkuh. Sampai di bawah kubur, aku dipeti, aku tidak akan mengampuni suamiku. Ada saudara. Apa akhirnya? Memang suaminya diampuni. Tapi dia juga nggak diampuni juga. Ingat, apa yang kita lepas di dunia, terlepas di surga. Jadi kita harus
benar-benar mengatakan, ya karena itu kunci surga. Kita membuka kunci surga dengan apa? Perkataan kita. Ya. Nah, ini ya ingat nih, ini rumah yang di atas batu karang, kena angin nggak apa-apa. Yang ini di pasir, di pantai, hancur. Jadi kita punya Roh Kudus, Tuhan memberikan Roh kepada kita supaya kita kuat berdiri ya di dalam hidup ini. Supaya kita tidak gagal masuk ke langit yang baru, bumi baru. Gagal menjadi mempelai Kristus. Ya. Gereja, jemaat harus dibangun berdasarkan landasan itu Yesus sendiri. Ya. Gereja atau jemaat harus berlandaskan batu karang Yesus ya. Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Karena itu berjagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk mengembangkan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah Anak sendiri. Kita semua ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilai, ya, mengembalakan jemaat Allah. Saya juga akan Roh Kudus memilih gembala. Saudara juga menjadi gembala bagi suami istri saudara, anak-anak saudara, teman saudara. Semua kita ada penilai jemaat bagi keluarga kita, tetangga kita. Jadi kita harus ditetapkan oleh Roh Kudus. Ya. Aku tahu bahwa sudah aku pergi di Paulus, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Paulus ngomong, aku nanti pergi. Tapi nanti ada serigala-serigala ya, yang ganas masuk di tengah-tengah kamu. Bahkan di antara jemaat sendiri, di antara kamu. Bahkan di gereja pun akan ada ajaran palsu yang menyenangkan telinga. Ya. Banyak sekali dan palsu. Makanya ketika kita ke gereja, gereja ini nggak disesatkan. Banyak orang-orang palsu, banyak nabi palsu, jemaat palsu, pengajar palsu. Kita nggak tahu, kayaknya masuk surga. Belakangnya kita masuk neraka. Hancur. Banyak gereja yang tidak memberitakan penghukuman, penghakiman. Mereka hanya kamu diberkati. Di dalam Yesus apapun yang kau perbuat, berhasil dan beruntung. Terus beruntung, berkat, berkat. Tapi dia nggak tahu, lupa. Akhirnya bagaimana dengan berkat itu sendiri. Dia tidak mengatakan berkat itu harus berguna bagi pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kita diberkati. Akhirnya kita fokusnya pada berkat, mujizat, kesembuhan. Emang kita nggak mati? Emang kita banyak nggak mati? Mati juga, tapi akhirnya kita begini semua. Maka ini ada Christopher J.A. Johnson yang menulis buku mengatakan katanya, why millions of believers on Jesus are going to hell. Mengapa jutaan pengikut Yesus akan pergi ke neraka? Jangan sampai kita ke gereja tiap minggu, tapi kita ke neraka. Maka saya selalu khotbah tentang neraka, hukuman, penghakiman. Cepat kita semua dihakimi. Oleh karena itu Roh Kudus dikirim pada kita supaya kita menjadi gereja yang berlandaskan berdasarkan firman Tuhan. Melalui Roh Kudus kita kuatkan. Ya, maka di sini katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang nggak bahas. Yang penting ini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita di dunia ini, kita jadi bangsa murid Yesus, betul, harus ya. Dan kita harus mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Ada enggak? Kita mengajarkan yang diajarkan Yesus. Yang ada adalah kamu ke gereja, diberkati. Kamu pasti hebat. Ada orang bersaksi, Pak, aku ikut gereja, Pak. Langsung Yesusku naik. Pak, aku ikut gereja, puji Tuhan. Dari bangkrut dipulihkan lagi, Pak. Semua kesaksiannya atau gereja sendiri mengajarkan ikut Tuhan dipulihkan, diberkati, berlimpah-limpah. Ingat itu. Paulus, aku ketemu Yesus, jadi miskin. Aku kaya, dihormati, semua ada padaku. Tapi ketemu Yesus, aku jadi buronan, aku jadi orang miskin. Aku didera, aku disiksa, aku terdampar, aku kelaparan, aku kedinginan.
Bagian yang Paulus. Banyak gereja katakan, ikut Yesus berkati. Ikut Yesus akan jadi kaya, menjadi dipulihkan usaha kamu. Disembuhkan, yes, gak apa-apa. Tapi itu bukan yang utama. Itu bonus. Yang utama adalah kita mengajarkan kasih. Ada nggak Yesus ngomong, ikut aku yuk, nanti kamu kaya. Enggak, ikut aku, jual hartamu. Bayangkan. Jual hartamu bagi kepada orang miskin. Ikut aku. Baru ikut aku. Jual dulu harta kamu. Gak ada, ikut aku kamu jadi kaya. Gak ada. Jadi kadang-kadang gereja mengajarkan hal yang salah. Jemaat akhirnya kejar. Yesus, Tuhan, doanya jadi lain. Tuhan berkati aku, pulihkan aku. Tuhan berikan aku usaha yang bagus, pekerjaan yang bagus, semua yang bagus. Kenapa? Tujuannya untuk kita. Itulah gereja akan yang semua fokusnya pada material. Hati-hati. Maka Roh Kudus dikirim untuk mengawal kita. Dia konselor, penasehat. Kita dinasehati, jangan, nggak boleh loh. Kamu nggak boleh tuh. Kamu curang-curang nanti kaya tapi kamu nggak masuk surga loh. Ya kan? Nah, ia adalah intercessor, dia membela kita, ya. Terus comforter, menghiburkan kita, advisor juga menasihati. Terus strengthener, menguatkan. Jadi ikut Yesus tidak harus berarti enak, merdeka, duitnya banyak, jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, saudara. Di sini semua akan memikul salib. Yang penting ajarkanlah mereka melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Amin, saudara. Tadi apa katanya lagu ayo? Apa itu? Ada kan? Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kita mengiring Yesus, melepas hak kita. Kita tidak perlu apa-apa lagi, hanya mengiring Yesus. Tapi yang saat ini ada, mengiring Yesus, mencari apa-apanya. Itulah ajaran sekarang. Kamu mengiring Yesus, pasti kamu diberkati. Kamu mengiring Yesus, pasti dipulihkan usahamu. Kamu mengiring Yesus, pasti kamu jadi orang sukses. Padahal Paulus melepaskan haknya. Kekayaannya, dia layak dihormati. Karena dia punya pangkat, dia layak menikmati hidupnya, dia kaya. Tapi dia melepas semua, itu sampah. Tidak ada gunanya. Itu membuat aku masuk neraka. Maka aku mau mencari harta di dunia. Maka saudara, ya, orang-orang yang nggak punya hidupnya secara ekonomi, jangan rendah diri. Jangan kecil hati. Aduh Pak, aku nggak kaya. Kayak mereka, artinya aku nggak diberkati. Aku tidak berkenan hidupku, Pak. Jangan demikian. Kita orang miskin di dunia. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita kaya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan disalahkan. Justru ada orang miskin, kita malah hindari mereka. Jangan. Kecuali orang yang mengaco, merusak jemaat, itu kita perlu singkirkan, harus serigala. Tapi sekedar orang miskin, orang susah, orang berbeban berat, itu kita hiburkan mereka. Dengan mutiara Yesus adalah tadi nggak punya apa gitu kan? Apa namanya, keindahanmu memudarkan dunia, ya kan? Keindahan Yesus memudarkan dunianya Paulus yang kayak itu dipudarkan semua, tapi itu Yesus. Tapi yang sekarang enggak, keindahan dunia memudarkan Yesus. Hati-hati loh. Kita kaya, kita kerja, hari Minggu rame, Sabtu rame. Kita nggak ada waktu ke Tuhan, nggak untuk beribadah. Itu berarti ada keindahan dunia memudarkan Yesus. Maka itu Yesus kirim Roh Kudus untuk comforter, untuk advocate, untuk menasihati kita. Maka dia menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukan Yesusnya sendiri, tapi dalam pribadi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus kan bisa naik. Maka Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku nggak pergi, aku nggak turun. Ya, saudara. Ya, jadi kita harus lihat ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Ini baru satu poin, saudara. Ya. Aku nggak tahu kapan selesai nih. Mudah-mudahan sampai ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kamu mengasihi aku, ya kan, kamu melakukan segala perintahku. Bagaimana Tuhan? Tenang saja. Saya kirim penolong. Aku nggak tahu Yesus. Aku kirim penolong. Aku udah takut Tuhan. Aku kirim penolong. Yaitu roh kebenaran. Roh penolong yang lain yang supaya menyertai kamu selama-lamanya. Sampai akhir zaman. Sampai kita hidup. Mati sampai Tuhan. Ya kan? Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Bila dibaptis, terima Yesus. Ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Bukan merpati ada di hati kita, nggak ada merpati. Roh Kudus, ya lambang Roh Kudus sama merpati ya. Dan tadi saudara ingat ya, kita semua yang hidup di dalam Kristus sudah dibaptis, kita punya penolong, penghibur, ya, Roh Kudus di dalam hati kita, supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang berdiri di atas batu karang, supaya mudah goyah, ya. Yohanes 14, belum nih. Aku jangan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Jelas. Yesus naik. Kita nggak ada penolong. Nggak ada Yesus. Tapi Yesus berjanji. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Maka Yesus kirim Roh Kudus. Ya. Yohanes 14:6. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu padamu dan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi ini roh penghibur yang dari Bapa yang dikirim Tuhan Yesus. Ya, untuk apa saudara? Mengajarkan segala sesuatu. Ya, penting sekali. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang aku katakan padamu. Kalau kita lupa tentang Yesus, Roh Kudus mengingatkan, jangan mencuri, nggak boleh. Yesus berkata, jangan mengini orang lain. Ya kan? Kita mau berbuat apa, curang, ya kan? Hati-hati, nggak boleh. Jadi Roh Kudus bilang, jangan tabrak. Dan itu Roh Kudus, kamu mau selingkuh nih, main apa nih, terus jangan, nggak boleh. Ya, kasihlah istrimu. Ya. Jadi kita akan terus diingatkan terus. Kamu mau melakukan hal yang nggak baik, ya korupsi, mencuri, ya kan menipu orang, ya, nggak boleh, hati-hati. Ya. Jadi kita mau nggak setia dalam pelayanan, hati-hati, nggak boleh nggak setia, ya. Jadi akan diingatkan terus, mengingatkan kamu akan semua yang diajarkan. Mengasihi. Kalau kita ada pengemis atau tukang, kita kadang cuek. Kasih dia, kasihan, dia belum makan 2 hari. Kamu udah makan 3 kali kan? Ini belum makan 2 hari. Kasih. Ini selalu diingatkan terus. Yohanes 16:7. Namun benar yang katakan padamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang pada kamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Yesus mengutus Roh Kudus untuk apa saudara? Mengajarkan, untuk mengingatkan ya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, amin saudara. Ini baru kedua. Ada 5, saya benar ada 5. Saya nggak bohong tadi. Bohong, dosa saya. Ini banyak, ada poinnya banyak, tapi saya ambil 5 saja, saudara. Kasihan saudara lagi mikir, nanti mau kemana, makan apa. Mengapa Yesus mengirim Roh Kudus? Yang kedua adalah Yesus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Ya, Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, bukan kuasa untuk gagah-gagahan. Banyak sekali kuasa gagah-gagahan, namanya sesuatu pergi langsung diposting banyak begitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang kuasa itu digunakan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Untuk pamer, ini pendeta hebat sekali. Waduh, ini pendeta yang sangat sakti ini. Ya kan? Kadang-kadang kuasa di dalam kita
kita gunakan untuk pamer, untuk mencari popularitas, bahkan untuk mencari uang. Mencari uang ada. Mencari uang. Ada dia juga mencari uang karena dia punya kuasa. Jadi saudara, kita harus hati-hati. Kita diberi kuasa bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk meninggikan diri kita. Bukan untuk memuliakan hidup kita. Diri kita. Tetapi untuk menjadi saksi. Ya, dari mana? Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, menjadi saksi. Dan ini telah dilakukan oleh murid-murid Yesus. Menjadi saksi. Ya. Kisah para Rasul 2 ayat 1-12. Ketika tiba hari Pentakosta. Ya. Hari Pentakosta ini apa artinya, saudara? Apa artinya? Pentakosta, Pentekos. Pentekos adalah hari ke-50. Jadi bukan artinya hari tercurahnya Roh Kudus, bukan. Pentekos itu hari ke-50. Ya. Makanya kalau ada hari ke-50 dari kebangkitan Yesus sampai pencurian 50 Pentekos, hari ke ini bisa diganti. Hari ke-50 bisa diganti karena ini artinya Pentekos. Apa artinya Pente itu ke-50. Makanya kalau ada orang bilang Pentakosta kedua, ketiga, nggak ada hari ke-50 kedua, hari ke-50 ketiga nggak ada. Tapi kalau dia hanya istilah saja, silahkan. Ya kan? Pentakosta itu hanya sekali terjadinya, yaitu di loteng atas. Hari ke-50 dari kebangkitan. Kalau kita ngomong ini hari Pentakosta ketiga, berarti hari ke-50 dari mana? Dari mana? Yesus bangkit 2000 tahun lalu kok. Tapi makanya Pentakosta ketiga, kedua itu terserah mereka. Kelima, keempat boleh. Mungkin dia ambil maknanya, oh pada hari sekarang akan seperti dulu, hari Pentakosta. Tapi bukan Pentakosta kedua, ketiga, keempat, kelima itu nggak ada. Karena Pentakosta jadi artinya hari ke-50. Ya, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Jadi hari yang ke-50 dari kebangkitan Yesus, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiban angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ya, bukan api, tapi lidah-lidah seperti nyala api. Yang bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun Roh Kudus, mereka tiba-tiba penuh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa, jamak bahasa-bahasa, bahasa segala bangsa. Padahal itu orang Galilea, orang Yahudi, hanya bisa ngomong bahasa Yahudi, tapi dia berkata-kata dalam bahasa seluruh bangsa di mana? Israel itu, saudara. Kita lihat ya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya. Jadi di Yerusalem ada orang seluruh bangsa. Banyak sekali. Dan setiap murid Yesus berkata-kata dengan bahasa-bahasa mereka. Kan aneh, ya. Makanya ketika terbunyi itu, berkerumun orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dia orang Galilea, dia orang Yahudi, bahasa Yahudi. Tapi bisa ngomong dalam bahasa-bahasa semua bangsa-bangsa. Lihat, itu bahasaku, itu bahasaku. Ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu seluruh dunia itu. Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Median, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, kita pernah ke Kapadokia bersama Audi, Ibu Gembala dan Richard. Baca ya. Kita ke Kapadokia, ya. Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, daerah dari banyak sekali, daerah dari Libya yang berdekatan dengan Kirene, datang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun menganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab, bahasa Arab juga. Jadi ada yang berbahasa Arab juga, bahasa Arab, bahasa Kreta,
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa sendiri tentang perbuatan besar yang terkenal Allah. Jelas, mereka diberi kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Di Yerusalem dulu. Di Yerusalem terjadi. Mereka bersaksi akan kebaikan Tuhan, perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Sebagai terkenyang dan sangat termanggu-manggu. Kami berkata pada saudara, apakah artinya ini? Apa artinya? Supaya mereka pulang ke negerinya masing-masing, mengatakan, menceritakan, mensaksikan kebaikan-kebaikan perbuatan Allah yang besar. Ya. Melalui apa? Bahasa roh itu. Jadi diberi kuasa untuk bersaksi. Ini yang dilakukan oleh Yesus, bersaksi. Langsung otomatis bisa. Ya. Dan mereka ke seluruh dunia. Ya. Yerusalem. Ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria. Mungkin juga ada orang-orang sedunia. Maka mereka tersebar menceritakan perbuatan besar Allah, ya. Itu yang kedua, itu mereka diberi kuasa turunnya Roh Kudus, ya. Yang ketiga, mengapa Roh Kudus turun atas kita dan diberikan oleh Yesus? Yang ketiga adalah Yesus memberikan kita meterai kepemilikan atas kita. Jadi Roh Kudus yang turun atas kita itu adalah meterai bahwa kita adalah milik Yesus. Efesus 1 ayat 14, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ya. Di sini Efesus ya, 1 ayat 14, ini bahasa Indonesianya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita distempel oleh Roh Kudus, ini milikku. Iblis tidak bisa mengambil engkau dari aku. Kalau distempel oleh Roh Kudus, hati kita sudah ada Roh Kudus. Ya. 2 Korintus 1 ayat 22 memeteraikan tanda milik atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan kita. Jadi kalau sudah stempel, artinya kita sudah sah milik Tuhan. Meterai, kalau kita jangan meterai. Ya. Kita ada meterai tanda tangan, sudah sah. Tidak diganggu gugat lagi. Kita beli rumah, ada meterainya. Katakan ada meterainya semua. Itu hak kita. The Holy Spirit is the God seal on His people. His claim on us as His very own. Jadi Roh Kudus adalah meterai ya, dari Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan. Roma 8 ayat 15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ya, yang membuat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita disil, semua belenggu terlepaskan. Ya, ini ada belenggu. Ya. Kita bukan lagi hamba perbudakan. Dulu kita hamba dosa. Ketika kita ya, percaya Yesus dan dibaptis, ya, kita tidak menerima lagi roh perbudakan. Kita lepas dan kita distempel di hati kita, atau mungkin kalau di mana Wahyu di dahi kita, stempel bahwa kita milik Tuhan. Tidak ada setan yang berani mengambil kita karena kita milik Tuhan dan tebus ke darah Yesus. Amin saudara, ya. Jadi kita harus benar-benar percaya, ya. Yesus senantiasa berdoa untuk kita sebagai miliknya. Sebagai milik Yesus, ya, kita nggak sendiri dan Yesus tetap berdoa untuk kita. Yohanes 17 ayat 9-18. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Yesus berdoa untuk kita. Artinya yang percaya Yesus, yang sudah dibaptis, sudah ada stempelnya, Yesus tetap berdoa. Bukan untuk dunia, artinya bukan untuk orang yang berdosa, yang belum menerima Yesus, yang menolak Yesus. Yesus tidak berdoa untuk mereka, tapi berdoa untuk murid-muridnya. Ya. Tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Ya. Jadi kalau kita menjadi milik Yesus, milik Kristus, ya, Yesus senantiasa berdoa untuk kita. Bukan untuk orang yang menolak Tuhan, tapi untuk kita dilindungi. Ya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Apa yang milik Yesus adalah milik Allah. Apa yang kita milik Yesus kan, milik Allah.
Kalau milik Allah kita masuk surga. Surga milik Allah, ya kan? Jadi kita pastikan bahwa kita milik Yesus. Dan Yesus berdoa doa Allahnya. Tuhan lindungi anakku yang sudah dibaptis, yang pergumulan, mengalami malapetaka, mengalami musibah keluarga, musibah rumah tangga. Tolong Tuhan. Dia berdoa bapaknya, berdoa, ya, berdoa terus supaya kita tetap dikuatkan, ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini. Yesus ngomong ke bapaknya, aku tidak akan ada lagi kalau muridnya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Jadi Yesus ngomong bapaknya, aku nggak ada di dunia lagi, aku akan pergi, jangan pergi. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dan namamu. Yesus pergi, dia berdoa kepada bapaknya, Bapa, aku tidak ada di dunia ini, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa, peliharalah mereka dan namamu. Itu dan namamu yang engkau berikan satu, supaya mereka bersatu sama mereka. Yesus berdoa, Bapak, tolong anak-anakku di dunia. Aku udah pergi nih Bapak. Aku gimana bagi mereka sendirian. Tolong mereka. Memang di dunia banyak orang jahat, banyak serigala, banyak ajaran sesat, banyak iblis yang menyesatkan banyak masalah yang mereka alami. Tolong Bapak, karena mereka milikku dan milikmu. Ya, biarlah mereka supaya menjadi satu seperti kita. Seperti kita. Kita sama seperti Bapak. Pelihara kita doa terus. Yesus di surga nggak nganggur, saudara. Doa terus menjadi ancestor, menjadi apa? Penengah kita, menjadi pembela kita, penasihat kita. Ya. Selama aku bersama mereka, aku bersama mereka dan namamu. Selama Yesus bersama mereka di dunia, bersama mereka. Itu namamu yang telah aku berikan padaku, aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ya. Tidak lain daripada dia yang telah ditentukan binasa. Baik genaplah yang tertulis dalam Kitab Yudas ini. Jadi muridnya semua dilindungi semua, yang 11 itu. Yang satu nggak dilindungi karena dia ditentukan binasa. Karena hatinya cinta uang, jahat. Yesus tahu kenapa nggak diusir? Karena untuk menggenapi bahwa Yesus akan disalib. Ini Yesus dipakai, ya kan? Jadi Yudas memang jahat, cinta uang. Ya, jadi kalau kita cinta uang, hati-hati. Jangan-jangan kita ditentukan untuk binasa. Hati-hati. Maka jangan pelit. Maka katakan orang pelit jangan masuk surga. Usaha mau padanya loh. Saya kepada ibu Costa di mana-mana para pengusaha, kamu jangan pelit. Kalau kamu pelit apa pekerjaan Tuhan, waduh saudara, jangan-jangan sudah tentukan untuk binasa loh. Kok kita tentu dari Yudas Iskariot. Masuk surga gratis, tapi sangat sulit. Nggak gampang. Oh, Yesus dibaptis. Masuk surga. Enggak, ini baru permulaan. Fondasi kita untuk hidup dalam Tuhan. Nah, kita baptis di mana? Kita perlu perlindungan Allah melalui Roh Kudusnya. Itulah Yesus berdoa untuk kita. Yesus sedang berdoa untuk kita. Ya, saudara ya. Jadi berdoa kita dilindungi Roh Kudus. Ya. Hati-hati saudara. Kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada kita tuntun oleh Roh Kudus. Ya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya sementara aku masih ada di dalam dunia. Ya, supaya penuhlah sukacitaku dalam mereka. Yesus waktu itu doa lagi di dunia masih ada. Doa oleh bapaknya supaya mereka Yesus pergi, bapaknya take care dengan kita. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Yesus memberikan firman Allah pada mereka dan dunia membenci mereka. Kalau kita dengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, musuh kita akan banyak. Musuh kita akan banyak di pekerjaan, ya, di teman-teman kita, di WA, kita diusir, di blok, di out, ya kan, saudara. Ya, jadi kita ingat, ya, aku tidak meminta supaya engkau mengambilnya dari dunia. Aku tidak minta engkau diangkat langsung semua, enggak. Tapi supaya engkau melindungi mereka dari apa ada yang jahat. Nah kan, Yesus baik loh. Di dunia itu tahu dia mau pergi. Dia doa pada bapaknya. Bapak tolong, aku mau pergi ke surga. Kasihan anak-anakmu, murid-muridmu yang rajin ke gereja. Cinta engkau, lindungi mereka. Supaya dari yang jahat. Bapak, lepaskanlah kami dari yang jahat. Padahal Bapak kami, itu Tuhan mengajarkannya Yesus. Ya.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, artinya kita anak-anak kerajaan, bukan dari dunia. Bukan yang khusus untuk dimusnahkan, tapi kita sudah sediakan kerajaan bagi kita. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi firman dan kebenaran, kita kuduskan firman. Makanya kita baca firman Tuhan. Ya, ada nggak baca firman Tuhan di sini? Kalau ada ngaco. Ya kan? Kalau baca firman Tuhan rasanya ogah-ogahan. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kita nggak baca firman Tuhan. Dengar yang audio, dengar yang Bible baca, ya dengar khotbah, ya, saudara ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah aku mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus, ya, diutus Bapaknya ke dunia, selamat. Yesus pergi, kita juga diutus Yesus, beritakanlah tentang surga. Kita juga diutus estafet, ya kan? Tahu nggak saudara? Ya? Jangan kita ke gereja hanya duduk dan menung, pulang makan selesai, lupa semua, tidak ngapa-ngapain. Kita menginjil, makanya kita ada baksos. Ya, kita mulai belajar baksos untuk mengasihi orang, memberikan mereka yang kurang mampu kepada Tuhan. Tapi kita tidak memberi secara cuma-cuma, kita harus buka, kasih firman dulu. Firman baru kasih sembako, kasih makanan, kasih kotak. Jangan kasih sembako, kasih kotak dulu, bubar. Kita kasih firman. Ya. Tadi kasih firman dulu, baru makanan rohani, baru makanan jasmani ya. Yohanes 15 ayat 26 7. Jikalau penghibur yang akan diputus dari Bapa datang, itu kalau kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi ada 3 pribadi. Ya. Jadi inwan 3 dan 1, 1 dan 3. Ya. Bapa, Anak, Yesus dan Roh Kudus. Ya. Yang keluar dari Bapa, yang bersaksi tentang aku. Tapi kamu yang juga bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama aku. Muridnya semua bersaksi. Sampai matinya sangat menyedihkan. Kita apakah bersaksi? Dan kita begitu susah aja sudah tak ke gereja. Ya kan? Kita sudah susah sedikit, sudah ngomel Tuhan. Tuhan nggak begini, Tuhan begitu. Padahal kita bersaksi. Ya. Murid Yesus nggak enak. Ya. Memikul salib. Ada menderita. 12 murid Yesus. Ya. Matias maksudnya, bukan Yudas. Itu matinya mengerikan semua. Kecuali Yohanes. Karena dia di Patmos. Tapi yang lain ada di Yohanes suka digoreng juga. Matinya nggak ada sini. Salib, tusuk pedang, ditarik kuda ke tanah batu. Nggak enak. Kalau kita menurut logika dan kedagingan, dagingnya ini, itu nggak enak. Karena banyak susahnya. Tapi kita tidak memandang apa yang kelihatan ini. Kita memandang ke surga yang akan kita tuju nanti untuk berjuta-juta tahun untuk selama-lamanya. Amin saudara. Dari penderitaan yang kita alami sekarang tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang kita terima di surga nanti. Amin saudara. Pertahankan. Waktunya tinggal sedikit. Ya. Ini waktu jam pasir sudah cepat. Artinya cepat waktunya. Kalau dulu pelan-pelan dan sekarang cepat habis. Berarti waktunya mau habis. Hati-hati saudara ya. Itu hati-hati ya. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama aku. Kita semua bersaksi. Ajak teman-teman ke gereja. Bangku di sini banyak yang kosong. Ya kan? Baik, mana teman kamu? Mana anak kamu? Mana orang tua kamu? Mana tetangga kamu? Yang belum menerima Tuhan. Ajak ke gereja. Satu jiwa, satu bangku kosong. Satu jiwa yang belum diselamatkan. Maka isi. Tugas saudara semua. Dan saya juga. Untuk mencari jiwa-jiwa. Ya. Wahyu 7 ayat 2 sampai 3. Ya, ini meterai ya. Kita dilindungi ya. Diproteksi oleh Yesus ya ketika diproteksi oleh Yesus kan. Berkata kuasa. Terus yang ketiga tadi apa? Di meterai. Ya. Wahyu 7 ayat 2 sampai 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak kan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada mereka. Jadi kerusakan, bencana ya, yang akan ditimpakan pada tribulasi ini sangat mengerikan. Tapi ditahan oleh jangan kok hancurkan dulu. Ya kan? Sebelum aku memeteraikan.
payu sekali tempat kami. Dan pada mereka dipesankan, dan mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, dan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah. Jadi kalau kita nggak ada materai bicara Roh Kudus. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, artinya kita menolak Tuhan. Kita nggak ada Roh Kudus, menolak Yesus, menolak Tuhan, menolak Roh Kudus. Maka dosa yang tidak terabuni dan menolak Roh Kudus, dan kita akan dihancurkan, ya kan? Hanya manusia tidak memakai materai, menolak Roh Kudus, tidak mau bertobat, hidup dalam dosa, itu dosa yang tidak terampuni karena menolak Roh Kudus, dengan menghujat Roh Kudus. Jadi kita coba punya materai, ya kita akan diselamatkan, diberi tanda, dan malapetaka dan kehancuran dunia tidak akan menimpa kita. Dan Tuhan akan sampai kita melalui apa? Rapture, ya. Seal of God, ya. Dimeteraikan semua. Kita mungkin nggak melihat materai kita, ya. Tapi setan bencana itu melihat di dalam kamu ada terang, ada Roh Kudus meteraikan. Dahi kamu ada, tangan kamu ada materai semua. Atau tanda milik Tuhan, ya. Yang keempat, keempat ya. Yesus menjadikan kita ciptaan baru. Mengapa Roh Kudus dikirim kepada kita? Karena Yesus ingin menjadikan kita ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia ada ciptaan yang baru, ya, yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kita metafor Sani tadi kita tahu main kupu-kupu, kita ada kepompong dari telur menjadi ulat yang menjijikan dan masuk dalam kepompong, diproses ulat yang dari telur, atasnya ulat. Ya, itu menjijikan sekali, semua orang, perempuan atau siapapun laki-laki pegang dia nggak mau karena gatel, banyak bulu apa duri lembut apa yang di tubuhnya dan menjijikan, ya kan? Dan ini ya benar. Akhirnya dari telur itu ya apa saudara menjadi ini ada ulat, ada ulat yang ya, jadi ulat, habis jadi ulat ya enak terus jadi kepompong, dia masuk ke kepompong, ulatnya nggak bisa gerak, diproses di dalam, ya begitu kepompongnya terpecah, dia akan menjadi kupu-kupu yang indah, di mana semua khususnya perempuan ya suka kupu-kupu kan. Wah indah, bagus. Padahal dulunya ulat yang menjijikan. Tapi proses di dalam kepompong itu, dia nggak bisa gerak. Sampai pada waktu tertentu, udah selesai keluar, jadi ciptaan yang baru, begitu indah. Hidupnya tidak demikian. Kita lahir, kita berdosa, ya kita bertobat, ya kan? Ya, kita dimasukkan ke kepompong, diproses di dalam. Diproses gak enak. Waduh, aku nggak bisa gerak bebas. Ulat pasti bebas geraknya. Kemana-mana bisa kan makan daun. Tapi begitu jadi kepompong itu tidak bisa gerak. Waduh, aku bisa kemana-mana. Kita, wah tadi gak enak ikut Tuhan. Aku gak bisa begini, gak bisa gini, gak bisa gini. Waduh, gak bisa dosa. Akhirnya masih kita bertahan. Roh Kudus menerangi kita. Itu keluar jebret. Kita jadi ciptaan yang baru. Ya, baptis ya. Dan yang baru, hasilnya apa? Inilah hasil dari ciptaan baru. Hasil dari Roh Kudus yang menerangi hati kita. Tetapi buat roda kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan bukan penguasaan diri, bisa bahkan sampai satu ya. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dan siapa yang milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Salib daging kita. Karena dunia nggak pengen lagi. Saudara, kalau kita dalam Kristus, kita nggak pengen lagi. Kecuali ini duduk di dalam Tuhan, berdoa, baca firman, melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, kasih sesama, mengampuni, tidak ada kepahitan. Kita maunya itu aja, kenapa? Tujuan kita adalah surga, 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 surga. Kalau kita berdosa nih, Tuhan ampuni aku, aku sakit hati. Kita buru-buru, tidak ampun, kenapa? Otak kita selalu surga, surga, surga. Jikalau kita hidup oleh Roh, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita adalah Roh Kudus di kita. Hendaklah kita dipimpin oleh Roh kita. Itulah tujuan Tuhan mengirim kita Roh kepada kita. Dan janganlah gila hormat, ya. Janganlah kita saling menentang, saling mendengki dengan hati, ya. Jadi kita jangan gila hormat, ya. Apalagi gila beneran nggak boleh, ya.
banyak orang yang pura-pura gila, bagaimana? Ya, ini masih banyak saudara ya. Wahyu 3:1. Kalau kita sudah terima Roh Kudus, ada buah roh juga. Ada buah roh itu muncul dari 7 roh Allah. Ya. Kita berkata, apa arti 7 roh Allah? Apa itu? Ya. Wahyu 3:1 ya. Dan tuliskanlah kepada mereka jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu sudah pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ketujuh roh apa itu? Kita bahas di sini. Ketujuh roh Allah di Yesaya 11 ayat 1 ayat 2. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai. Tunas ini adalah Yesus. Akan muncul Yesus dari turunan Isai dan Daud. Isai adalah anak bapaknya Daud. Dan Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Jadi tumbuh Isai, Yesus sendiri menyebutkan roh Allah akan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, dan perkasaan dan pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini 7 roh Allah. 1 roh Tuhan, 2 roh hikmat, 3 pengertian, 4 roh nasihat, 5 perkasaan, yang ke-6 roh pengenalan akan Allah, dan yang ke-7 adalah takut akan Allah. Ini semua ada pada Yesus. Ya. Jadi kalau kita punya 7 roh Allah, kita akan mengeluarkan buah-buah roh tadi. Ya, saudara, bahwa kita punya kasih, punya sukacita, tidak segala keadaan, damai sejahtera, banyak masalah, damai, dan kita murah hati, ya, lembut, ya, penguasaan diri, ya, dan kita punya kesetiaan. Dari roh Allah ini yang ada pada kita punya buah roh. Ya. Wahyu 4 ayat 5, dan dari takhta itu keluar kilatan bunyi huruf dan berderu dan 7 opor yang api. Kata-kata itulah 7 roh Allah. Jadi roh Allah ini 7 lampu ini, kaki Dian ini 7 roh Allah. Ya. Ini roh Tuhan yang benar. Roh apa lagi kira? Roh Tuhan, roh hikmat, roh apa lagi? Pengertian, roh nasihat, roh pengenalan Allah, takut akan Tuhan. Itu juga Allah. Harus menyala terus. Harus menyala terus semua. Kalau menyala berapi-api dalam kita, maka ada perumpamaan gadis butuh, mati itu peritanya, dia nggak diterima. Kalau api Roh Kudus, ya, 7 roh Allah itu tidak menyala di hidup kita, mati, kita gelap, tidak diterima di dalam hati. Hati-hati, ya. Ini ya, kebiasaan semua ini ya. Semua ini roh Allah. Jadi kita gambarnya sama, kita harus tahu roh hidup kita, roh Allah ada pada kita, tidak boleh mati. Makanya di kemah pertemuan selalu ada ukupan, ada api yang tidak boleh mati. Selalu api itu selalu menyala di kemah pertemuan zaman Musa. Jadi kita harus punya Roh Kudus selalu menyala, ya. Tenang saudara, tidak satu lagi, ya. 9 karunia roh. Tadi kita sudah punya, masih 4 lagi. Jadi saudara, kalau kita punya 7 roh Allah, kita akan ada buah roh, dan kita juga diberikan 9 karunia roh. Ya. Jadi ini semua dari Roh Kudus semua. Ya, tetapi pada tiap-tiap orang dikatakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kita punya 9 karunia roh untuk kepentingan bersama, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya. Hikmat itu Salomo, Petrus, dia berkata-kata dengan hikmat, khususnya Salomo, dia berkata dengan hikmat. Apa Petrus? Waktu diadili dia punya hikmat. Waktu Tuhan taruh perkataan di dalam bibir kita. Maka kita jangan takut, jangan khawatir apa yang sudah katakan. Tuhan akan berikan perkataan, roh hikmat, ya. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan kita berkata dengan pengetahuan. Kepada seorang yang roh yang sama, dengan iman. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Pada yang seorang roh memberikan kuasa untuk membuat mujizat. Dan pada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan roh, orang karunia untuk mengerjakan macam-macam roh. Pada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Pada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi 9 ini semua untuk kepentingan bersama. Jangan untuk gagah-gagahan. Orang menyembuhkan, pamer. Orang untuk apa, mengusir setan, mujizat. Akhirnya kita nanti malah celaka sendiri, saudara. Jangan untuk gagah-gagahan, tapi untuk membangun jemaat. Ya. Ingat, ini semua adalah karunia roh, ya. Jadi kalau Paulus juga, dia punya
discerning the spirit, membedakan roh. Ada perempuan yang penuh diusir, engkau pergi dari dadanya. Dia tahu kalau ada yang putus. Dia kayak Daniel, kata misal Abednego, dia punya karunia iman. Sekalipun aku tidak tidak tolong, aku tetap tidak melakukan raja, memasukkan ke api. Daniel, dia juga tetap berdoa 3 kali sehari, walaupun masuk ke kandang singa. Itu adalah karunia iman, ya kan? Petrus, Paulus menyembuhkan mujizat. Petrus bisa berjalan air, menyembuhkan Dorcas dari mati bisa bangkit. Paulus juga demikian. Orang sakit disembuhkan, orang sakit disembuhkan, orang mati pun bangkitkan. Mengaku Paulus, ya kan? Maka mujizat. Ya. Paulus langsung Yesus berbuat akhir zaman. Ya. Jadi Alkitab di sini semua dari bagian dari semua bagian baru adalah menyebutkan akhir zaman. 2/3 Kejadian Baru ditulis oleh Paulus. Yang menyebutkan rapture siapa? Paulus. Ya, rapture. Jadi dia bernubuat, terus berbahasa roh dan berjumpa banyak orang. Jadi saudara, karunia roh itu berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya, ini ya. Yang 3 karunia ini, ya, word of wisdom adalah gift of revelation, untuk untuk perkataan. Yang ini adalah untuk melakukan sesuatu, ya, iman, miracle, healing, kami bernubuat. Jadi 9 karunia itu dibagi 3 untuk dikatakan, ya, diajarkan, ini untuk dilakukan, dan ini untuk dinubuatkan. Wah, Yesus luar biasa sekali. Roh Kudus berada pada kita, saudara. Wah, keren. Ya. 1 Petrus 2:21-25. Tahan, saudara, ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Kristus telah menderita dan mengajarkan kita supaya kita mengikuti jejak Yesus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Nah, kan itu Yesus. Jadi kalau kita dimarahi orang lain, jangan sakit hati. Saya sering ya, dimarahi orang, sering dimarahi. Dia enggak satu dimarahi, diomelin, gimana aja kok. Ya kan? Aku kalau dimarahi ya dia gimana aja. Aku orang depan aku galak gitu, aku gimana aja. Aku bilang apa-apa, udah biasa. Ya kan? Jadi kita dimaki orang, disakiti orang, tenang saja. Tidak usah sakit hati, biasa, anak kecil, itu aja. Ya, tidak usah marah. Kita caci maki, jangan membalas caci maki. Kalau kita balas caci maki, kita seperti mereka. Ya kan? Kita diserang, kita menyerang. Kita apa beda sama mereka? Ya. Ia tidak mengancam. Ya. Ketika ia menderita tidak mengancam, tapi ia menyerahkan pada dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Jadi serahkan aja. Udahlah, orang nyakiti aku, kadang aja biar Tuhan yang balas. Ya kan? Tuhan yang balas, biar Tuhan yang balas. Kalau kita sakiti orang, Tuhan, aku serahkan dalam tanganmu. Karena penghakiman bukan milik Yesus. Ya kan? Nanti yang menghukum biar Tuhan sendiri. Ya kan? Ia kepada dia yang menghakimi adil. Ia sendiri tidak memikul, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bunuh kamu sembuh. Lalu kamu sesat berdomba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemeliharaan jiwamu. Dulunya sesat, kita berdosa, jadi dosa, kita masuk neraka. Kita kembali kepada gembala kita, gembala agung kita. Ya, jadi kita tidak boleh berbuat dosa, jauhi dosa, jangan menipu orang, jangan maki-maki orang, jangan kita mengancam orang atau menghakimi orang lain. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Inilah Yesus, ya. Ini ayatnya ada di sini. Masih banyak, bentar ya. Ada 3 lagi. Ya. Filipi 3:17-21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ya kan? Dan yang kunyatakan pula sekarang hampir menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus, banyak orang menjadi musuh Kristus. Ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kalau kita nggak bertobat, hidup dalam dosa, kita menjadi seteru Kristus, menjadi musuh Yesus, dan kita kesudahan adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Orang yang tidak cinta Tuhan, ya, orang yang cinta perutnya lebih dari Tuhan.
itu kita binasa saudara. Karena perut kita, perut Esau. Ya. Karena perut. Ya. Maka kan Yesus katakan sama iblis, ubah batu jadi roti. Firman Allah berkata, atau tertulis, orang manusia tidak hidup tidak hidup oleh roti saja, tapi firman yang pada hidup Allah. Ya. Jadi kita jangan sampai perut kita menguasai kita, jasmani kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan uang apapun, jangan kita menjual iman kepada Tuhan. Tetap setia, tetap taat sampai akhir. Maka temanya hari ini menjadi umat yang taat sampai akhir. Karena kewarganegaraan apa? Tuhan mereka ya perut, mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ketika mereka kata tertuju dalam perkara duniawi. Kalau kita tidak ada tujuan duniawi, cuan, duit, sukses, semua, maka kita binasa. Karena kewargaan negara kita adalah surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Surga. Ya. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat yang akan mengubah hidup kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, kekuasaannya yang dapat melakukan segala sesuatu bagi dunia. Kita dosa dan ditebus oleh Yesus dan kita dicap your sin have been paid in full. Dosa kita ditebus, dibayar dengan lunas. Jangan hutang lagi. Ya. Artinya apa? Jangan dosa lagi. Kita ditebus, kita dalam gadean. Milik iblis. Digadekan, kita di penjara oleh iblis. Kita tebus loh. Tuhan ngomong, iblis, itu si A tuh, aku mau tebus. Mana bayarannya? Dia utang banyak, dosanya banyak. Ini nyawaku. Dibayar, jedok, lunas. Jangan hutang lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tidak ada lagi berbuat dosa lagi, tidak ada. Yesus yang mati itu sudah tidak ada. Sekali mati itu kita selesai. Jangan kita berbuat dosa lagi, tidak ada lagi penebusan. Amin saudara, hati-hati. Jangan playing God, jangan mainkan Tuhan. Dan kita tadi kabarnya ini sudah disertai semua supaya kita dibayar lunas, disertai Tuhan dengan Roh Kudusnya supaya kita benar-benar terjaga hidup kita dari Mesir ke Kanaan, dari dosa menuju langit baru, bumi baru. Kita mempelai Kristus, ya. Mempelai Kristus dan kita dalam bagi mempelainya. Ya. Wahyu 5:9-10 dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak terima gelar itu, membuka meterai-meterainya, karena engkau telah sembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Dengan darah Yesus kita dicap lunas. Amin saudara, ya. Membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Kita semua tebus di darah itu, cap lunas. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi nanti 1000 tahun, ada program 10 tahun di bumi, kita jadi raja-raja kecil. Memerintah di kerajaan 10 tahun. Nah, mau saudara, jangan sampai kita masuk ke neraka. Tapi dari raja-raja kecil di bumi nanti 10 tahun. Kita akan ke surga menjadi mempelai Kristus. Ya. Yang kelima yang terakhir. Yang terakhir ada 5 lagi ya. Enggak. Yesus menjadikan kita pengantinnya di dalam perjamuan anak domba. Mengapa Roh Kudus turun atas kita? Mengapa Yesus mengirimkan, mengutus Roh Kudus kepada kita? Karena Yesus ingin menjadikan kita pengantinnya di dalam perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba, salah kurang kawin. Ya. Wahyu 19:7-9. Marilah kita bersuka cita. Ini sebentar di perjamuan kawin anak domba. Ya. Bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba, ya kan, telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Dan kepada dikatakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita menjadi pengantin Yesus, mempelai Yesus, kita mengenakan pakaian kekudusan. Kalau kita nggak bisa kudus, kita diberi Roh Kudus dan kita tetap terjaga dan bisa menjadi mempelai Tuhan. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba. Katanya,
lagi kepadaku. Perkataan ini benar, perkataan yang dari Allah. Jadi kita akan menjadi mempelai Kristus di perjamuan kain anak domba di surga yang sungguh-sungguh indah. Semua berkumpul orang-orang kudus ya. Jadi semua kita akan di perjamuan dan kita akan di surga. Jadi supaya kita Roh Kudus dikirim supaya kita tetap terjaga. Inilah tujuan akhirnya adalah ini, saudara. Itu tujuan akhir mengapa Yesus kirim Roh Kudus kita, supaya kita sampai ke sini. Jangan sampai kita tersesat dan kita berhenti tengah jalan seperti 12 suku bangsa Israel. Dia mati di padang gurun, tidak sampai ke Kanaan. Ibrani 12:14, berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadi kalau kita belum damai dengan semua orang, ajak damai. Kalau nggak mau, bukan saudara. Amin, saudara. Ajak damai. Teman kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, besan kita, ajak damai. Pak, kalau kamu mau, nggak apa-apa. Yang penting bagi kita ajak damai. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Supaya kudus, maka Tuhan kirim Roh Kudus menjaga hati kita. 1 Petrus 1 ayat 14-16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kalau kita belum kudus, jangan sampai kita berpikir aku akan masuk surga. Aku mau sampai ke surga. Gitu. Kalau kita tak kudus ya, kuduslah kamu. Aku kudus. Orang kudus yang bisa masuk surga. Enggak, ya, hati-hati ya. Orang kudus maksudnya kalau orang kota kudus bukan ya. Kita orang Jakarta, Pak, berarti yang kalau kita semua pindah ke Jakarta, Pak, ke kudus Pak. Aku nggak mau Jakarta lagi. Kayak yang masuk surga hanya orang kudus Pak. Yang enggak begitu. Orang suci ada deh. Orang kudus. Jadi semua rame-rame itu kudus. Ya. Enggak ya. Jadi kita kudus ya saudara. Yang terakhir saudara. Benar. Terakhir ini ada. Itu 2:14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia begitu kita karena Roh Kudus turun itu kasih karunia. Jadi Roh Kudus kita supaya yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekali. Ingat, Roh Kudus memimpin kita, mendidik kita supaya kita hidup bijaksana, tidak akan keinginan duniawi. Yang mau kaya, tidak usah kaya. Tapi yang penting kita mau makan sehari 3 kali, tapi kita dibantu Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi yang kita nggak punya duit, yang hidupnya masih kekurangan, jangan kecil hati. Yang penting kita hidup 3 kali, berdoa sehari. Udah kayak Daniel, maka kita akan kaya di surga. Dengan dunia hilangkan semua. Dan kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Kalau kita ingin kaya, kita akan masuk dalam jerat iblis. Kita akan mundur dari iman, terlepas dari Tuhan. Kita akan masuk ke neraka. Tapi apapun yang kita ada sekarang, mungkin rumah kita kecil, di gang, dimanapun, tapi kita punya iman, punya Roh Kudus yang mendidik kita untuk hidup dalam menjauhi keinginan dunia. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia. Ya. Jadi kita menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia. Di surga penuh bahagia. Tidak ada yang nangis, tidak ada yang duka cita. Orang yang tua, sakit, kursi roda, tenang saja. Di sana nanti cantik, muda, bahagia, sehat. Ya. Di sana nggak ada operasi plastik, saudara. Dan penyataan dunia Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguruskan kita bagi dirinya, untuk umat kepentingannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Maka yang mau dipaksa silakan. Kita kelola. Ya. Jadi ini benar-benar kita mendidik berbuat baik itu semua, nggak maksud saja menolong orang, menasihati orang, kasih, banyak firman Tuhan kita lakukan semua. Berbuat baik, jangan berbuat dosa, ya saudara. Jadi kita harus benar-benar enak. Roh Kudus itu ya karena Yesus mendidik kita, dan kita benar-benar terjaga sampai ke surga. Yang terakhir ya, Yohanes 16 ayat 89. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus datang
menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak mau percaya. Ya, karena dosa, karena mereka tetap tidak percaya. Waktu Yesus ada, banyak orang tidak percaya, masih belum percaya. Maka Roh Kudus datang menginsafkan lagi, ya, akan dosa, kebenaran, penghakiman. Kita akan diingatkan ada penghakiman, ada neraka, ada surga. Kalau kamu mau masuk neraka silakan. Kalau masuk surga bertobat. Ya. Jadi mengisapkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kebenaran apa? Kristus Yesus. Kebenaran. Penghakiman ini tidak berat. Jadi kita saudara terus diingatkan, Tuhan baik. Maunya dari dosa kita akan ke tanah-tanah. Ya. Jadi yang kita belajar 5 poin. Yang pertama adalah mengapa Yesus kirim roh kepada kita. Pertama, Yesus menjadikan kita tim siap. Yesus menjadikan kita jemaatnya atau gerejanya. Yang kedua, Yesus memberikan kita kuasa untuk jadi saksi. Ya, kuasa jadi saksi. Dan ketiga, Yesus memberikan kita meterai kepemilikan atas kita. Jadi meteraikan Kristus kita milik Kristus Yesus. Tidak ada maut yang menalang kita. Tidak ada iblis yang menyerang kita. Yesus menjadikan kita ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang bau, dipenuh kasih pada sesama kita. Yesus berkata, perintahku yang terakhir adalah kasihilah sesama manusia. Ya. Yesus menjadikan kita ciptaan yang baru. Yesus menjadikan kita pengantinnya di dalam perjamuan anak domba. Jadi jelas saudara ya, ini adalah intinya mengapa Yesus kirim Roh Kudus. Ini step-stepnya. Yang terakhir adalah menjadi pengantin. Itu masuk ke surga, masuk ke perjamuan anak domba, masuk ke kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri ya. Saya akan memurapi saudara dengan minyak urapan. Ya. Ini bukan berarti saudara belum terima Roh Kudus. Tapi minyak ini untuk ingat bahwa ini meterai Roh Kudus, meterai bagi kepilihan Tuhan atas kita. Kita ingat, oh aku sudah dimeteraikan Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus, ya, supaya kita ingat sekarang. Dan saya percaya dengan penggulangan ini, minyak diulapkan pada saudara, dan saya percaya itu api Roh kembali menyala, yang mungkin tak padam. Maka saya akan urapi lagi sekali lagi pada hari peringatan turunnya atas Roh Kudus atas kita. Kita kasih simbolis dengan minyak Roh Kudus, minyak ini urapan, dan kita menjadi menyala-nyala. Dan kita, Tuhan, aku mau menerima Roh Kudus-Mu, aku mau mengaktifkan Roh Kudus-Mu, menyalakan api di dalam hidupku. Amin, saudara.